Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah yang meliputi diriku luar dan dalam. Penglihatan Tuhan telah menembusi setiap lapisan zarah daripada tubuhku ini. Al-Basir itu melihat dengan tembus ke dalam jantungku, ke dalam tiap-tiap zarah pada darahku, pada tulang-tulangku, di keluar masuknya nafasku, dan ia melihat titik yang lebih halus dari dalam kolbuku. Dan ia pula yang menyaksikan mimpi-mimpiku. Firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat 103. Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedangkan ia dapat melihat dan juga mengetahui hakikat segala penglihatan mata, dan dialah yang maha halus, yang melayani hamba-hambanya dengan belas kasihan, lagi maha mendalam pengetahuannya. Jika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, kita akan mendapatkan curahan dan limpahan rahmat Allah yang tiada hentinya. Ilmu-ilmunya juga tiada sifat akhirnya. Ilmunya tiada batas dan tiada hentinya, dan tidak terkesan akan ruang dan waktu. Suara Tuhan dan suara setan di dalam kolbu itu amat sukar untuk dibedakan, kecuali dengan hati yang halus lagi peka akan hal-hal yang gaib. Wahyu ataupun ilham yang terbit dan ia tidak hadir pada akal, tetapi ia hanya akan di dalam hati terdalam seorang manusia, dan hati tersebut tidak akan didatangi para malaikat Allah jika pada hatinya terlalu banyak mencintai dunia melebihi cinta kepada negeri akhiratnya. Jika seorang berilmu itu membuat air penawar, kemudian ia menjualnya demi uang, maka dia telah menjual dan merendahkan ayat-ayat Allah. Tauhid adalah jalan yang sama sekali tidak mensyirikkan Allah. Pengertian tauhid adalah mengesahkan diri dengan Allah. Kematian adalah mimpi terindah bagi mereka-mereka yang zuhud, akan tetapi akan menjadi ungkapan paling ngeri bagi para si munafik. Datanglah sebagai orang yang bodoh di hadapan Allah. Allah sendiri yang akan mengajarkan kepada kita apa saja yang belum kita ketahui, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 213. Dan dialah yang mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Salat itu memang berat, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk, dan nikmat salat itu memang milik yang khusyuk.
Dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan juga rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa wajah dunia ke alam kematian, tetapi wajah itu tidak kekal dan akan berubah mengikuti keadaan hati sewaktu hidup di dunia. Makanya tidak ada istilah putus ma'rifat bagi orang tauhid. Ilmu Allah itu abadi dan tidak ada yang bersifat akhir. Ilmu-ilmunya akan terus wujud di sebalik hijab selama-lamanya. Seorang ahli ma'rifat, ia tidak akan dapat naik maqamnya selagi ia masih merasa sudah sempurna ilmu pengetahuannya. Dan jika ia merasa telah sempurna ilmu pengetahuannya, maka maqamnya akan terhenti sampai di situ saja. Ilmunya adalah kalamnya, kalamnya adalah ilmunya. Ilmu itu cahaya dan cahaya itu ilmunya. Hakikat adalah kebenaran. Hakikat tetaplah hakikat. Dan hakikat adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh kuasa langit dan bumi, kecuali oleh Allah sendiri. Suara-suara gaib yang berkata-kata itu pada hakikatnya hanyalah bangsa jin yang terdiri dari syaitan-syaitan penyesat saja, yang mencoba untuk memerintah kepada jiwa manusia dan berusaha untuk menyesatkannya. Bila yang batin menyentuh sesuatu yang batin, ia hanya benar-benar datang. Akan tetapi bila yang zahir mencoba untuk menyentuh yang batin, atau sebaliknya, ia tidak akan dapat menjadi nyata karena alamnya telah berbeda. Alam zahir, alam batin, dan alam rohani itu berbeda sifat alamnya. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 178, "Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi." Pandai-pandailah mengambil faham. Demikianlah, mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.